Tonight, the title of the session is Help My Unbelief. Nah, sesi malam hari ini adalah Tuhan tolonglah agar aku bisa percaya. Many of us always find it challenging to trust in the Lord. Sebab banyak sekali ya kita ngomongnya Kristen, tetapi sebetulnya sangat sulit untuk kita benar-benar percaya loh sama Tuhan. And tonight as we ask God to help our unbelief, we want to see in our hearts how much are we willing to give God the access into our lives. Jadi pada saat malam ini kita mau sungguh-sungguh minta Tuhan untuk tolong agar kita sungguh-sungguh mengerti ya, dan kita sungguh-sungguh bisa percaya dan izinkan Tuhan masuk di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita. Okay, as we cry out to God our Father this evening to help our unbelief. Jadi kita mau berseru kepada Tuhan Allah Bapa kita malam hari ini agar setiap kita dipulihkan. Do you trust God enough to allow Him access into every area of your life? Nah, apakah engkau sungguh-sungguh cukup mempercayai Tuhan sehingga engkau bisa mengizinkan Dia masuk di dalam seluruh dan setiap aspek kehidupanmu? Yes, my friends, I'm not just talking about a few selected areas of your life. Iya, saya tidak berkata cuman sebagian ya dari kehidupanmu. What I mean is to allow Jesus to have full control of your life. Maksud saya adalah apakah engkau sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan mengambil kendali sepenuhnya di dalam setiap aspek dari kehidupanmu? You need to ask yourself this question. Engkau harus bertanya kepada dirimu sendiri. Do you block Jesus out from certain areas of your life? Apakah engkau ini memblokir Tuhan dari beberapa bagian dalam kehidupanmu? Those areas that are more private and more personal. Ada area-area, ada bagian-bagian tertentu yang terlalu dalam, terlalu pribadi untuk dibuka. And you only allow Jesus to come into your life to solve your problems. Dan engkau sebaliknya mengizinkan Tuhan masuk di dalam aspek kehidupanmu yang engkau perlu Dia menyelesaikan masalahmu. You want Jesus to take away your problems, but you tell Jesus, don't interfere in my life. Jadi begini, ada sebagian dari kehidupanmu yang engkau memerlukan Yesus. Jadi di situ engkau menyuruh Tuhan Yesus datang dan menolongmu, sedangkan engkau memblokir Dia di bagian lain dalam kehidupanmu. Or maybe you just want Jesus to come into your life to serve your desires. Atau mungkinkah ini saudara mau Tuhan Yesus datang untuk menggenapi atau memberikan atau memenuhi apa yang engkau mau? So you tell Jesus, this is what I want you to do this for me, I want you to do that for me, to serve you. Jadi seringkali kita datang di hadapan Tuhan, kita akan berkata kepada Tuhan, ini ya Tuhan ya, ini yang aku mau, ini yang aku tidak mau, ini yang aku mau, begitu. Or you only want Jesus to play the role of a miracle worker in your life. Atau mungkin saudara cuman mau Tuhan Yesus sebagai pekerja mukjizat di bagian dari kehidupanmu. Yes, Jesus, perform miracles for me. Iya, Yesus, lakukan mukjizat buatku. That is how I want you to get involved in my life. Ya, cuman sekedar ini yang aku mau engkau ambil bagian di dalam kehidupanku. So my friends, are you humble enough to say to God, have your way in me so that I can reject my free will? Atau saudara cukup rendah hati berkata kepada Tuhan, Tuhan biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu di dalam kehidupanku. Ini aku bersedia menyerahkan hak bebas untuk memilih. Are you willing to say, Jesus, govern me with your Holy Spirit so that I can be convicted to willingly conform to your written word? Atau saudara bisa berkata seperti ini, Roh Kudus insyafkan hatiku agar hatiku cuman mau mematuhi firman-Mu. Do you say to Jesus, come into my life, help me to delight in your laws and to diligent practice your precepts according to your teaching? Apakah saudara pernah datang kepada Tuhan dan berkata, tolonglah aku, yakinkan aku agar aku rela menyesuaikan diriku sendiri untuk menyenangi hukum-hukum-Mu dan rajin menjalankan aturan-Mu. Are you willing to say
to God, your heavenly Father, help my unbelief. Convict my heart to obey you and to adhere to your precepts and your laws. Apakah malam ini saudara bersedia berkata kepada Tuhan Bapa Surgawi, tolong aku atas ketidakpercayaanku, yakinkan hatiku untuk mematuhimu. Or are we only saying, Jesus, I love you, but I still want to live my life the way I please? Ataukah saudara sekedar berkata, Tuhan aku mengasihimu, tetapi ini ya, izinkan kehidupanku semau-mau aku, suka-suka aku. Let us take a look at what Jesus himself have to say. Ayo sama-sama kita pelajari apa yang dikatakan Yesus. When Jesus was here on earth, he was 100% man and he was 100% God. Sewaktu Yesus ada di muka bumi ini, dia 100% anak manusia, dia juga 100% Tuhan. And in his deepest, darkest hour, Dan sewaktu dia dalam situasi yang paling gelap, paling kesakitan, paling sengsara, when he was facing a lot of trouble, sewaktu dia sedang menghadapkan begitu banyak masalah, this is what he said. ini yang dia katakan. Let us take a look at Luke chapter 22, verse 42. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 22 ayat 42. And this is Jesus saying, Father, if you are willing, remove this cup of suffering from me. Yet, not my will, but always and continuously yours be done. Yesus berkata, Bapa, jika engkau izinkan, singkirkan cawan penderitaan ini dariku. Namun, bukan kehendakku, tetapi selalu dan terus menerus jadilah sesuai kehendakmu. Yes, we are all very familiar with this portion of Iya, scripture. setiap kita pasti udah tahu ya bagian dari porsi firman ini. And many of us have no problems and no issues praying the first part. Jadi setiap kita, saya percaya nggak ada masalah kalau doa kita cuman bagian yang pertama. Everybody prays the first part. Ya, setiap orang cuman doanya berhenti di bagian pertama. Every one of us will say, God, take the problem away. Ya, setiap orang pasti sewaktu masuk di dalam doa, Tuhan singkirkan penderitaanku. Isn't it true? Bukankah ini suatu kenyataan? Lord, take away my suffering. Tuhan singkirkan kesusahanku. Lord, take away the pain. Do it now. Tuhan singkirkan kesakitanku, penderitaanmu, dan lakukan sekarang juga. Many of us will have no problem praying the first part. Nah, tidak ada orang yang ini ya punya masalah untuk berdoa bagian pertama. But then again, not many of us will trust God enough to pray the second portion. Tetapi tidak banyak di antara kita yang sungguh-sungguh bisa percaya kepada Tuhan sehingga mereka berani berdoa yang bagian kedua. Why is that so? Kenapa sih? Many Christians who subscribe to the word of faith and hyper grace theology, they are all taught to accept only the blessings of wealth, health, and healing in scripture. Sebab banyak sekali orang-orang Kristen yang mengejar teologi iman ini iman berkelebihan atau teologi kemakmuran. Mereka cuma diajarkan engkau cuma boleh menerima semua yang berkat, yang kesembuhan, yang lain-lain gitulah, yang baik-baik semua diterima. That means Sunday after Sunday, they go to church and they only talk about prosperity, wealth, and healing. Jadi artinya begini, tiap minggu kita ke gereja, semua yang diajarkan cuman tentang kekayaan, kesehatan, dan penyembuhan. Nggak ada yang lain lagi. So these people, they are taught to reject any form of suffering, like cancer or COVID-19. Jadi orang-orang semacam ini selalu diajarkan untuk tengking-tengkingan. Pokoknya semua yang berbentuk penderitaan, semua yang berbentuk contoh kanker, COVID-19, semua ditolak-tolak, ditengking-tengking, oke? So what they do is, I reject COVID-19, so Jadi- COVID-19 won't happen to Ya, me. jadi mereka kerjaannya begini, aku tengking, oke, aku tolak
COVID-19. Jadi karena aku tengking, makanya COVID-19 tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupanku. Yeah, and I reject cancer, so cancer will never happen to Ya, me. aku tengking, aku tolak kanker. Jadi pokoknya seumur hidupku kanker tidak akan, aku tidak akan kena lah. And Sunday after Sunday, this is what they are taught to declare. Minggu demi minggu, inilah yang diajarkan dan mereka belajar. I'm a child of God. Aku anak Tuhan, I'm forgiven. aku sudah diampunin. Even if I continue to sin, Bahkan I'm jika forgiven. aku terus-menerus berbuat dosa, tidak pernah mau bertobat, tetap aja aku diampuni. I will be rich. Aku akan kaya, I will be blessed. aku akan diberkatin, I will have prosperity. aku akan di tengah-tengah kemakmuran. God will give me Tuhan success. akan memberi aku sukses. Every Sunday, Tiap minggu ini kerjaan mereka. they learn to declare that again and again. Inilah and yang again. mereka belajar terus-menerus mendeklarasikan. For them, it is very pleasing. Ya, karena hal-hal seperti ini membuat orang merasa enak, terhibur. They love it. Ya, banyak orang yang suka. Why is that so? Kenapa sih? Because many of such Christians, they are looking to be comforted. Sebab banyak sekali Kristen semacam ini, kerjaan mereka, motif mereka untuk jadi Kristen cuman mau disenangin. Because they believe whenever they receive Jesus as their savior, they become a Christian, they will be rich, they will be healthy, and everything will be well. Sebab mereka menuntut, pokoknya asalkan aku jadi Kristen, aku harus sembuh, segala macam jenis mukjizat harus terjadi di dalam kehidupanku. So they want blessing, Jadi, they want wealth. mereka mau berkat, mereka mau jadi kaya raya. Nobody wants to suffer. Nggak ada orang yang bersedia menderita. They only want Jesus to serve them and minister to them when they feel discouraged. Yang mereka mau adalah cuman sekedar Yesus menjadi pekerja mukjizat mereka dan menghibur mereka kapan jam mereka mau. So they demand healing, they demand all kinds of miracles because they are convinced Jesus is their miracle worker. Dan mereka kerjaannya cuman minta yang begini-begini karena mereka sungguh-sungguh percaya hadirat Tuhan, keadaan Tuhan itu ada cuman sebagai pekerja mukjizat mereka. Itu doang. Even as they continue to live in sin without repentance, they demand God for blessing, for wealth, and for success. Bahkan pada saat mereka berdosa, hidup dalam dosa, mereka masih ngotot Tuhan harus masih memberkatin mereka. They reject the righteousness of Christ. Mereka menolak hidup benar. They refuse to repent from their habitual sin. Mereka tidak pernah mau bertobat atas dosa dan kesalahan mereka. That means even they go to church every Sunday, they declare healing, they declare blessing, they continue to lie. Ya, tetap aja pergi ke gereja tiap minggu, tetap aja deklarasikan firman, tetap aja bohong terus. They are speaking in tongues, singing in the spirit, but they are also practicing LGBT. Tetap aja bisa berbahasa roh, oke, tetapi masih bisa mempraktekkan LGBT. They still get angry, Masih marah-marah kerjaannya, there's still unforgiveness. masih tidak pernah mau mengampunin. There is no genuine transformation. Tidak ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan mereka. They continue to sin in their perversion and abomination. Mereka terus-menerus berdosa dengan akal budi yang sesat. There is no evidence of any spiritual transformation in their character. Di dalam kehidupan dan karakter mereka tidak ada perubahan yang nyata. And this is the strangest thing. Dan yang paling aneh lagi, As they continue to live in sin, they all believe that they are going to heaven. mereka masih tetap hidup di dalam dosa dan mereka masih percaya loh, aku tetap masuk ke surga. Begitu aneh. They all don't like to pursue holiness because they say it is too harsh, Mereka it is tidak too pernah condemning. suka mengejar kebenaran karena bagi mereka kebenaran adalah suatu hal yang sangat tidak enak dan menghakimi mereka. But this is the strangest thing, my friends. They don't want holiness. Nah, ini yang sangat aneh ya saudara ya. Mereka tidak suka apapun tentang kudus. But they want to spend eternity
in the presence of a holy God. Tetapi kenapa mereka mau masuk ke surga, hidup selama-lamanya di surga di hadapan Tuhan yang begitu kudus? They don't want to practice holiness here on earth, Sedangkan mereka nggak suka yang namanya kudus. Mereka juga tidak pernah mau mempraktekkan yang kudus. but they say they want to spend eternity in heaven, living in the kingdom of holiness. Tetapi mereka berkata mereka mau tinggal di kerajaan dan kekudusannya untuk selama-lamanya. So, do you see how foolish is that, my friends? Bisa melihat saudara sungguh-sungguh buta dan bodoh. Many Christians, they want the blessing, but not many are willing to suffer. Banyak sekali orang Kristen yang mau berkatnya doang, tetapi tidak banyak yang bersedia untuk menderita. But Jesus is very different, right? He Tetapi lead by example. Yesus sangat beda. Dia membuat suatu contoh teladan bagi kita. Jesus said to God, no matter what happens, let your will be done. Yesus berkata kepada Allah Bapa, apapun yang terjadi, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Many of us proclaim to love Jesus, Banyak sekali kita di bibir, aku mengasihi Tuhan. but how many are willing to practice what Jesus did? Seberapa banyak dari kita yang rela dan mau mempraktekkan sama seperti Tuhan Yesus kita. Now let us take a look at 2 Corinthians chapter 1 verse 5. Ayo kita bahas lebih dalam lagi 2 Korintus pasal 1 ayat 5. This is what the Bible says. For just as Christ's suffering are ours in abundance as they overflow to his followers, so also our comfort, our reassurance, our encouragement, our consolation is abundant through Christ. It is truly more than enough to endure what we must. Karena ini dengar baik-baik ya, terutama yang baca bahasa Indonesia Alkitab, karena ini sangat beda. Oke, bisa di capture juga. Karena sama seperti penderitaan Kristus adalah milik kita yang melimpah, sebagaimana melimpah kepada para pengikutnya. Demikian juga penghiburan kita, penentraman kita, penyemangatan kita berlimpah melalui Kristus itu benar-benar lebih dari cukup untuk menanggung apapun yang harus kita tanggung. So God is not saying to us that your blessings will be abundant. Lihat di sini kapan dikatakan berkatmu berkelimpah. God is saying to us, Christ's suffering is ours in abundance as it overflows to all of us, his believers. Di sini dikatakan sama seperti penderitaan Kristus. Ini loh, penderitaan adalah milik kita yang melimpah, sebagaimana sama juga melimpah kepada para pengikutnya. So I hope that you can see what God is saying to you today. Saya berharap saudara yang punya mata benar-benar lihat ini tertera di Alkitab dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan yang sebenarnya. According to scripture, we confirm that we are called to suffer as Christ suffered. Jadi lihat saudara, ini tertera di Alkitab. Artinya apa sih? Saudara juga terpanggil untuk ini menderita, berbagi di dalam penderitaannya. And even if you don't agree and cannot accept, it is still written in the word of truth. Nah, saudara mau terima atau enggak, bisa terima atau enggak peduli. Ini ada di firman Tuhan. Yang namanya firman Tuhan adalah mutlak. Now you see in scripture, it is very difficult for people who practice the word of faith, the new age doctrine, which is better known as prosperity gospel. It is impossible for them to truly trust God. Jadi lihat orang-orang yang mempraktekkan teologi kemakmuran, mereka tidak mungkin bisa taat kepada firman Tuhan kalau mereka benar-benar belajar firman Tuhan yang sesungguhnya. Tidak dipelintir, tidak diencerin. Yes, my friends, do not be deceived anymore. Iya saudara, jangan lagi tertipu. The word of faith doctrine, which is prosperity gospel, it is new age movement. Injil teologia kemakmuran adalah ini, how to say new age movement?
Okay, Yeah. I don't know how to Okay. translate. You just call it New Age movement. Ya, New and it Age is called movement. Christian Science. Ya, oke. Jadi ini ada hubungannya dengan Oke, ada yang menolongin saya. Terima kasih. Jadi ini ya zaman pergerakan baru. So my friends, if you continue to practice word of faith, you are actually practicing New Age and Christian Science. Jadi jikalau saudara masih tetap memegang teologi kemakmuran, artinya saudara bukan memegang Alkitab yang mutlak. Saudara sedang memegang pergerakan zaman baru dan Christian Science. And it is impossible for people who practice this kind of teaching to trust God completely. Dan orang-orang yang memegang atau menganut teologi semacam ini sangat mustahil untuk mereka bisa pelajari firman Tuhan yang sesungguhnya. Because all they want is prosperity, Sebab yang healing. mereka mau adalah cuman berkat, kesembuhan, Success. ya makmur, sukses. It will be impossible for them to accept their portion, especially Adalah suffering. suatu hal yang tidak memungkinkan jikalau mereka disuruh terima bagianmu. Jikalau engkau harus menderita, terima. Nggak mungkin mereka mau terima. It will be almost impossible for them to accept the suffering of Christ and to endure the difficulties of having to deny their flesh, deny their lust, and deny their perversion. Apalagi jikalau mereka disuruh, mereka harus ikut menderita, menanggung penderitaan Kristus, bahkan harus menyangkal hawa nafsu kedagingan mereka dan penyimpangan mereka. Mana mau mereka? And it is also having to overcome the challenges and also dealing with sickness and financial woes. Ya, dan kalau disuruh Kristen harus mengatasi tantangan, menghadapi penyakit ataupun keuangan, nggak mau mereka. And it is written in scripture that Jesus was not spared from the rejection or the trials. Saudara, tertulis dalam Alkitab, Yesus tidak luput dari penolakan atau pencobaan. Even Jesus was rejected and persecuted. Dan bahkan Yesus sendiri juga ini tertolak dan sengsara. Jesus have to go through the trials, the temptations, and also the tribulations in life. Yesus juga tidak terhindar dari penderitaan, siksaan fisik. And we know in the Bible, Jesus was not spared from the extreme suffering of physical abuse and even death on the cross. Dan bahkan dia juga harus menanggung kematian di kayu salib. And we know, as we read in scripture, the suffering that Christ suffered will overflow to us. Dan saudara sudah lihat baik-baik ya, penderitaan yang diderita Kristus akan melimpah kepada pengikutnya. Saudara baca dong, ini ada di Alkitab, oke? Tetapi mungkin yang bahasa versi Indonesia ya sudah terencer lah penerjemahannya. So if you call yourself a child of God, Jikalau engkau mau mengaku dirimu sendiri sebagai seorang anak Tuhan, if you're a son of God jikalau or a engkau daughter adalah of God, putranya Tuhan atau putrinya the Tuhan, Bible says, firman Tuhan berkata, the suffering of Christ penderitaan will Kristus overflow to you. akan melimpah kepadamu sama seperti melimpah kepada murid-muridnya. In abundance. Melimpah. Saudara ngerti apa itu artinya melimpah? You understand now, my friends? Saudara mengerti melimpah? Do you have a choice? Kita punya pilihan nggak? If we don't have a choice, Jikalau kita tidak punya pilihan, what would you say? apa yang harus What kita will be your katakan? response? Apa sih respon kita? How many of us here who Seberapa are banyak children di of antara God kita yang mengaku aku anak Tuhan will be humble enough dan sungguh-sungguh merendahkan hati kita to be obedient enough dan mau taat kepada Tuhan to proclaim, be it unto me according to your written word. dan berkata, biarlah terjadi di dalam kehidupanku sesuai kehendakmu, suka-sukamu Tuhan. Bless me abundantly with the suffering of Christ. Ya, apapun itu, jikalau penderitaanmu akan melimpah kepadaku, suka-sukamu. Are you humble enough to say, I'm willing to receive my portion? Apakah engkau cukup rendah hati berkata kepada Tuhan, aku mau belajar menerima porsiku? Or are we so foolish and so afraid
and start to say, no, I reject that in Jesus' name. Atau kita begitu bodoh dan begitu takut langsung ditengking-tengking, ditolak-tolak. Indo kan suka kan sedikit-sedikit tengking, sedikit-sedikit tengking. Blessing you want. Berkat mau semua. Suffering, no, I reject that in Jesus' Kalau name. di ngomongin penderitaan langsung ku tengking, ku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. But who is the one that spoke to you? Saudara lihat dong, siapa sih yang ngomong tentang firman ini? Siapa? Am I the one speaking to you? Apakah ini teologi aku? Or is the word written Apakah ini jelas-jelas tercatat di Alkitab by God himself? oleh Tuhan sendiri loh? Is it not the word of God? Bukankah ini adalah firman Tuhan? So will you receive it? Mau nggak kita menerimanya? Or would you say, I reject you, God, in the name of Jesus? Ya lanjutin tengking, lanjutin tolak. Firman Tuhan juga ditengking. So my friends, let us be very sober Saudara-saudariku, sadarlah. and let us not be foolish Dan anymore. tolonglah janganlah bodoh. Learn to humble your heart Belajarlah merendahkan diri kita. and learn to say, yes, Lord, Dan belajarlah berkata, iya Tuhan. be it unto me according to your word. Biarlah terjadi di dalam kehidupanku sesuai dengan kehendak. If my portion is to suffer like how Christ suffered, Jikalau bagian dan porsiku adalah harus menderita sama seperti Tuhan dan Rajaku, then let it be done according to your word. biarlah terjadi sesuai dengan kemauanmu. Many of us, we want God to help us, right? Banyak di antara kita mau Tuhan menolong kita kan. Whenever we go through difficulties and challenges in life, we always say, God, help me, God. Setiap kali sewaktu kita mendapatkan kesulitan, selalu kita maunya, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. So, in this session, I want to ask you one very simple question. Di sesi ini saya mau bertanya kepada saudara satu pertanyaan yang sangat Are you penting. confident enough? Are you strong enough to receive help from God? Saudara ini enggak benar-benar percaya enggak bahwa Tuhan bisa menolongmu? Because many people think help from God means, God, you take away my problem. Sebab banyak orang salah sangka. Mereka berpikir menerima pertolongan dari Tuhan artinya tiba-tiba Tuhan menghilangkan masalah kita di depan mata kita. In the minds of many Christians, they say, God will remove the mountain. Ya, di dalam konsep pemikiran banyak Kristen, mereka entah kutip dari mana, mereka berkata Tuhan akan memindahkan gunung masalahku. God is a miracle worker. Sebab Tuhan adalah pekerja God is here mujizatku. to work for me. Tuhan di sini bekerja untukku, pekerja mujizat. Bisa ngerti saudara? God owe it to me to solve all my problems. Sebab ya Tuhan seharusnya adalah suatu keharusan. Dia harus menolong aku. That's what you see many Christians say in church today. Ini yang dilakukan para Kristen zaman now. Yeah, they even have a song. Bahkan ada lagunya loh, lagunya Right. terkenal loh. He's a miracle worker, right? Ya, He make all things happen. ya dia pekerja Take away mukjizat. all your trouble. Ya, dia menyingkirkan semua masalah. Everybody sing the song, they cry. Semua orang ini suka lagu ini. Setelah nyanyi nangis-nangis. They feel good and comforted. Ya, mereka merasa, aduh, aku terhibur. But is that even the truth? Tapi apakah ini kebenaran mutlak, saudara? Let's take a look at Isaiah 41:10. Ayo sama-sama kita lihat Yesaya pasal 41 ayat 10. Many people like to use this verse, but they quote it out of context. Banyak sekali orang suka ngutip ayat ini tetapi dipakai di luar dari konteks kebenarannya. They think that God will take away all their problems. Mereka berpikir ini Tuhan menolong mereka, artinya Tuhan menghapus, menyingkirkan ini semua masalah mereka. So reading from the Amplified Classic Version, Ini terjemah dari AMPC. the Bible says, "Fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of rightness and justice." Oke, ini sama ya yang bahasa Indonesia, tolong di capture. Ini juga lebih jelas, oke. Jadi firman Tuhan berkata di Yesaya pasal 41 ayat 10, jangan takut. Tidak ada yang perlu engkau takutkan. Karena aku bersamamu.
Jangan melihat sekelilingmu dengan ketakutan dan cemas, karena aku adalah Tuhanmu. Lihat baik-baik saudara, di sini dikatakan, aku akan memperkuat dan mengebalkanmu untuk menghadapi setiap kesulitan. Iya, aku akan menolongmu. Iya, aku akan mengangkatmu dan tidak akan melepaskanmu dengan tangan kanan kemenangan, kebenaran, dan keadilanku. So my friends, God said, do not be afraid. Saudara, Tuhan berkata, jangan takut. Do not look around and then become discouraged. Jangan melihat sekelilingmu dan langsung jadi cemas dan ketakutan. God is saying, I am your God. Tuhan berkata, aku loh Tuhanmu. Yes, I will help you. Iya, aku pasti akan menolongmu. But did he say, I'll take your problems away? Tapi di sini ada dikatakan, aku akan menolongmu, aku akan simsalabim zik, masalahmu beres. Ada nggak? He said, I will strengthen you and I will harden you to difficulties. Di sini dikatakan, aku akan memperkuatmu dan aku akan mengebalkanmu agar engkau sanggup menghadapi setiap kesulitan, saudara. So please read the Bible according to the context of the written word. Jadi saudara, kalau mau baca firman, tolong, tolong bacanya yang benar. Kalau bagi yang nggak pernah baca firman, cuma denger doang, tolong baca firmanmu, baca dengan teliti dan mengerti sesungguhnya. To think that God will take away all your troubles, that is just your own imagination. Saudara berpikir sewaktu Tuhan berkata, aku akan menolongmu, tiba-tiba langsung masalahmu semua selesai. Itu adalah imajinasimu. God said very clearly, Tuhan berkata sangat jelas loh, ini sangat jelas dipaparkan. I will help you. Aku akan menolongmu. But this is how I'm going to help Tapi you. dengan cara ini aku akan menolongmu. I will strengthen you. Aku akan memperkuatmu. I give you strength for what? Aku memberikan ke engkau kekuatan untuk apa? For success, right? Untuk biar berhasil kan? How to get success? Caranya gimana bisa berhasil? That strength is to harden you to difficulties. Kekuatan ini akan mengebalkanmu agar masalah pun tidak bisa menyentuhmu. That means you will be tested and Artinya- tested and tested. Artinya apa sih? Biarpun pencobaan datang, pencobaan datang, pencobaan datang. So my friends, when you ask God for help, Jadi saudara, sewaktu engkau minta Tuhan menolongmu, will you allow God to strengthen you and harden you to difficulties? apakah engkau juga mengizinkan Tuhan dengan cara Dia menolongmu, yaitu memperkuatmu dan mengebalkanmu menghadapi masalah? Are you willing to endure the suffering, the distress, and the pain? Apakah engkau bersedia melewati penderitaan? Are you courageous enough? Are you tough enough to be nurtured by many difficult trials and tribulations? Apakah engkau berani mengizinkan Tuhan memperkuatkanmu, mengizinkan Tuhan mengebalkanmu untuk kesulitan? Apakah engkau bersedia menanggung penderitaan, kesusahan, bahkan rasa sakit? And these challenges and tribulations is so difficult that it pushes you to your limits. Dan masalah-masalah semua ini selalu datang mencobaimu dan mendesak kamu untuk ke batas kemampuanmu, di luar kemampuanmu. So make no mistakes, my friends. Jadi saudara, dengar baik-baik. God never say, I will take your troubles away. Tuhan tidak pernah berkata, aku akan melenyapkan masalah. You cry and you plead with God to take away your pain, take away your suffering. Engkau selalu menangis kepada Tuhan. Engkau selalu memohon kepada Tuhan. Tuhan, singkirkan kesengsaraanku, singkirkan rasa sakitku. But that is not His purpose. Tapi Dia tidak bermaksud demikian. His purpose is for us to learn how to overcome difficulties and challenges. Maksud Tuhan adalah agar kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, menang atas kesulitan kita. He wants us to be spiritually transformed. Sebab dari situ yang Tuhan mau adalah setiap kita ini bangkit di dalam kedewasaan rohani. You see, my friends, 10 years I have to battle cancer. Lihat saudara, 10 tahun aku harus berjuang melawan I kanker. have to go through 2 surgeries. 2 kali aku dioperasi.
And doctors still say there's no hope. Dan dokter masih berkata, nggak ada harapan, kamu pasti mati. Is it because God cursed me? Apakah karena Tuhan mengutuk aku? Is it because He does not love me? Apakah karena Tuhan tidak mengasihi aku? It is because He is training me. Itu karena aku sedang dididik Tuhan. He is making sure that I can overcome the difficulties and the challenges. Aku sedang dilatih Tuhan, dan Tuhan mau aku bisa bangkit, aku bisa kuat dan menjadi menang atas masalahku. And every step of the way, I have no strength. Dan di dalam setiap langkah aku udah nggak punya tenaga. I can only say, Lord, if you're not going to take the mountain away, give me the strength to go through it. Doaku, Tuhan, jikalau Engkau tidak akan menyingkirkan gunung yang begitu tinggi di hadapanku, berilah aku kekuatan untuk melewatinya. Not that I have excellent faith. Bukan karena aku hebat atau beriman tinggi. Not because I'm better than anybody. Bukan karena aku lebih hebat dari saudara-saudari. Only because I'm willing to say this. Bedanya cuman aku bersedia ngomong yang satu hal ini. Lord, strengthen me. Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Teach me. Ajari aku Tuhan. Give me the strength. Beri aku kekuatan Tuhan. So 10 years of battling 10 cancer, tahun aku berjuang melawan I learned kanker. to bash through the mountain. Aku belajar. Pokoknya aku langsung, how to say bash through. Aku langsung terobos itu gunung-gunungku. So we are not learning how to run away from our problems. Jadi saudara, engkau tidak diajarkan kabur dari gunungmu. We are saying, God, have your way. Saya berkata, Tuhan, suka-sukamu. 10 years of battling cancer, this is what I learned to say. 10 tahun, inilah yang aku pelajari. Lord, Tuhan, it is not in my strength, bukan di dalam kekuatanku, but it is by your strength. tetapi dengan Let kekuatanmu. your purpose be fulfilled. Biar terjadi sesuai dengan rancanganmu. I don't have to understand what is going on. Aku nggak perlu ngerti kenapa ini harus terjadi I di don't dalam have to kehidupanku. know if you are going to heal me or Aku not. juga nggak peduli aku disembuhkan atau tidak. But I just want to believe Aku cuma mau percaya that your ways are higher. jalanmu jauh lebih tinggi dari jalanku. And I will say, Lord, have your way in me. I will not be terrified. Dan aku akan berkata, terserah ya Tuhan, suka-sukamu. Aku tidak akan ketakutan. And will continue to trust in you. Dan aku akan terus-menerus percaya kepadamu. So whatever it takes, Lord, Jadi apapun yang terjadi Tuhan, help me to go through the challenges. tolonglah agar aku sanggup melampaui semua penderitaan ini. So can we trust in God 100%? Bisa nggak kita percaya Tuhan 100%? Many people say very difficult. Banyak orang ngomong susah. But can we trust in God 100%? Tapi bisa nggak? Dapatkah kita mempercayai Tuhan 100%? The Bible say yes. Jawabannya iya. Firman Tuhan berkata iya. Proverbs 16:3. Roll your works upon the Lord. Commit and trust them wholly to Him. He will cause your thoughts to become agreeable to His will. And so shall your plans be established and succeed. Ini juga sangat beda ya dengan versi Alkitab. Jadi tolong di capture. Amsal pasal 16 ayat 3, firman Tuhan berkata, perlihatkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Artinya, serahkan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Lihat saudara, Dia akan membuat pikiranmu menjadi selaras dengan kehendaknya. Dan dengan demikian rencanamu akan didirikan dan akan berhasil. So how did I overcome all the difficulties and the challenges 10 years battling cancer? Caranya gimana aku melampaui, aku terobos terhadap penderitaanku 10 tahun? Will you commit your ways and your life into the hands of God? Apakah engkau mau menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan? Will you submit and trust them to Him? Apakah engkau mau tunduk dan percaya sungguh-sungguh kepadanya? Your plans will only succeed if you are willing to respond to His will and His guidance. Sebab rancanganmu cuman akan berhasil jikalau engkau menanggapi kehendaknya dan mengikuti bimbingannya. So you see,
When Jesus says, "Not my will, but yours be done," Lihat saudara, sewaktu Tuhan Yesus berkata, biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu. Apa sih maksudnya? Jesus have to suffer the pain, the humiliation, and the death on the cross. Yesus harus menderita, dipermalukan, dan mati di kayu salib. God's purpose is for him to die. Tujuan Allah Bapa adalah untuk Yesus melewati kematian itu. No health, no wealth, no Nggak prosperity. ada ini nggak sembuh kan? Ya, nggak ada berkat nggak ada. Ya, dipermalukan. So this is when he allow God's will and God's purpose to happen. Nah, ini loh terjadi sewaktu Yesus mengizinkan kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupannya. So when we allow God to have his way in us, we know that our plans and our purpose are in line with him. Jadi begini loh saudara, artinya jikalau kita itu menyesuaikan diri kita loh, pikiran kita diselaraskan dengan tujuan Tuhan, pasti tujuan kita berhasil karena itu adalah tujuan Tuhan. Betul? So in the end, when I say, "Lord, have your way," Jadi sewaktu aku berkata, Tuhan, ya suka-sukamu deh. if your will and your purpose is to heal me, hallelujah. Jikalau kehendakmu adalah aku sembuh, terpujilah namamu. If your will and your purpose is for me to die, hallelujah. Jikalau kehendakmu adalah aku mati, tetap terpujilah namamu. It's not that difficult, my friends. Emang kayak begitu sulit? The only question is, Pertanyaannya cuman, are you willing to apakah say, engkau bersedia? "God, let your will be done"? Apakah engkau bersedia berkata, suka-sukamu Tuhan? Because no matter what happens, if God's will is done, you win. Sebab apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, bayangkan, jikalau kehendak Tuhan tercapai di dalam dirimu, engkau menang. Because even when Jesus have to die, he won. Bahkan jikalau Yesus harus mati, dia menang. According to God's plan, Sesuai dengan kehendak Bapa, God resurrected Christ. Tuhan membangkitkan Kristus. So now you understand. Jadi saudara udah mengerti belum? When we say, "God, have your way," Sewaktu kita berkata, Tuhan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. let your will be done. Terjadilah. Even if I have to suffer, Bahkan jikalau itu sama dengan aku harus menderita. even if I have to die, Bahkan jikalau itu sama dengan aku harus mati. even if I lose everything, Bahkan jikalau itu disamakan aku harus kehilangan semuanya. God, your name be glorified. Tuhan, biarlah namamu dimuliakan. Amen. Amin. James 1, 5-8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. If any of you lacks wisdom to guide him through a decision or circumstance, he is to ask of our benevolent God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. But he must ask for wisdom in faith, without doubting God's willingness to help. For the one who doubts is like a billowing surge of the sea that is blown about and tossed by the wind. For such a person ought not to think or expect that he will receive anything at all from the Lord, being a double-minded man, unstable and restless in all his ways. In everything he thinks, feels, or decides. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat untuk membimbingmu membuat suatu keputusan atau keadaan, dia harus meminta kepada Tuhan Sang Pemurah kita, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tanpa teguran atau celaan, dan itu akan dia berikan kepada kita. Tetapi dia harus meminta hikmat dalam iman tanpa ragu-ragu akan kesediaan Tuhan untuk membantu. Karena orang yang ragu seperti gelombang laut yang ditiup dan diombang-ambingkan oleh angin. Orang seperti itu seharusnya tidak berpikir atau berharap bahwa dia akan menerima apapun sama sekali dari Tuhan. Sebab itu adalah orang yang mendua hati,
tidak stabil, dan gelisah dalam segala jalannya. Dalam segala hal yang dia pikirkan, gelisah. Rasakan, gelisah. Putuskan, juga gelisah. So my friends, going through 10 years of battling cancer, I don't know what to do. Jadi saudara, ini 10 tahun sewaktu melewati kanker, aku nggak tahu loh apa yang harus aku lakukan. So God, I say, please teach me what to do. Aku cuma datang di hadapan Tuhan, Tuhan tolong apa yang harus aku lakukan. So, for some strange reason, my heart is convicted to continue to say, Lord, your will be done. Ya, ini aneh. Ada suatu hal yang aneh. Tiba-tiba di hatiku, aku seperti diinsyafkan. Dan terus-menerus aku bisa berkata, Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, apapun itu. I never ask for healing. Aku nggak pernah loh 10 tahun minta disembuhkan. Because I say, Lord, I don't know what to do. Aku cuma berkata, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. So I say, Lord, give me wisdom. Tuhan beri aku hikmat. Help me to overcome and face the challenges. Tolonglah biar aku menang atas pergumulan ini. And as I continue to say, let your will be done, I also build courage. Dan sewaktu aku terus berkata, suka-sukamu Tuhan, biar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, aku juga dipenuhi dengan keberanian. And I learn to trust Him. Dan aku belajar untuk percaya kepada Dia. So when we ask for wisdom, we must believe that God will teach us what to do. Jadi sewaktu kita meminta hikmat, kita harus benar-benar percaya tanpa ragu-ragu Tuhan akan memperlihatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. He never say, be discouraged. Tuhan tidak pernah berkata, ya kamu tawar hati aja. He never say, be fearful. Tuhan tidak pernah berkata, ya engkau ya terus saja takut. He says, I will strengthen you. Tuhan berkata, aku akan memperkuatmu. And if you don't know what to do, ask me for wisdom. Jikalau engkau tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, di sini kita diajarin minta hikmat dari Tuhan. We ask for wisdom so we don't have to be anxious and we don't have to be afraid. Sebab sewaktu kita minta hikmat dari Tuhan, sewaktu kita diberikan hikmat, kita tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan atau kegelisahan. And every time when we ask God for help, how do we ask? Dan sewaktu kita minta pertolongan Tuhan, caranya gimana kita meminta pertolongan? Do we say, God, you must heal me now? Apakah engkau permintaanmu seperti ini, Tuhan, engkau harus sembuhkan aku sekarang juga? Do I say, God, I ask anything in your name and you must do it for me? Dan apakah aku berkata, Tuhan engkau janji loh, pokoknya aku bisa minta apapun dengan namamu, pasti engkau akan mengabulkannya. No, God never said that. Saudara, tolong yang baca Alkitab, tolong, Tuhan tidak pernah mengatakan hal seperti itu. When we look at John 14:14 in the AMPC, this is what Jesus said. Saudara lihat Yohanes pasal 14 ayat 14. Tolong ini di-capture karena ini sering disalahgunakan apalagi yang membaca Alkitab. Jesus never say, you ask me for healing, I'll give you healing. Yesus enggak pernah berjanji kepadamu loh, engkau minta kesembuhan, aku akan berikan kepadamu kesembuhan. Jesus never say, you ask me for more money, I'll give you more Yesus money. enggak pernah janji loh, you minta uang lebih banyak, aku akan memberi kepadamu uang lebih banyak. Jesus say, yes, I will grant. I myself will do for you whatever you shall ask in my name, as presenting all that I am. Baca baik-baik ya. Ini ada di depanmu. Tuhan berkata, iya, aku akan mengabulkan. Aku sendiri akan melakukan untukmu apapun yang kamu minta dalam namaku. Semua yang melambangkan aku. So what does it mean? Apa sih artinya semua melambangkan aku? When he says, as presenting all that I am. What is he saying to us, my friend? Apa sih maksudnya sewaktu dia berkata, semua yang melambangkan aku, engkau boleh minta dan aku akan mengabulkannya. He's telling us, ask me according to my will and my purpose. Dia sedang berkata, jikalau engkau meminta yang sesuai dengan kehendakku, aku akan lakukan kepadamu. As presenting all that I am. Semua yang melambangkan aku. Why? According to my will and my purpose. Ya, semua yang sesuai dengan kehendak dan rancanganku. Because he says, I am. You understand? Sebab dia berkata, akulah aku. Do you understand what God is saying Saudara to you? udah mengerti belum bagian ini?
My will be done, not yours. Kehendakku yang akan terjadi, bukan kehendakmu. So please don't use this verse to ask for money. Jadi tolonglah, jangan lagi ya sesat ya. Ambil ayat ini, dipelintir semua yang engkau mau. Engkau minta uang, minta Ask for healing, kesembuhan juga. more miracles. Ya, lebih banyak lagi mukjizat. Ask for bigger house, Ya, rumah lebih gede. more money, Uang lebih banyak. more money Ya, again. uang lebih banyak lagi. Every day money, money, Tiap money. hari kerjaannya cuma lui ya. God you know. is saying, as presenting all that I am. Tuhan berkata, yang melambangkan aku tahu. He's saying to you, let my will be done, Dia not sedang yours. berkata, biar terjadi sesuai dengan kehendakku, bukan kehendakmu. So how do we trust God? Caranya gimana kita bisa percaya? Now we say, okay, God, your will be done. Oke, kita ngomong, ya Tuhan, udahlah, aku berserahlah, biar terjadi sesuai dengan kehendakmu lah. Proverbs 3, 5, 6. Amsal pasal 3 ayat 5, 6. We must trust in the Lord with all our heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bergantung pada pengertianmu sendiri. Carilah kehendaknya dalam semua yang engkau lakukan, dan Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus diambil. So what do we do, my friends? Jadi apa yang harus kita lakukan? Do you want to trust God? Apakah kita mau benar-benar percaya kepada Tuhan? If we say we trust God, then why do we worry? Jadi kalau kita sungguh-sungguh ngomong kita percaya Tuhan, kenapa sih kok kita masih mau gelisah, masih mau khawatir? When you worry, you immediately give in to your fears and your anxieties. Sebab sewaktu saudara khawatir, artinya saudara langsung menyerah kepada ketakutan dan kecemasanmu. And when you're worrying with your fears and anxieties, immediately you are crippled by your own unbelief in God. Dan sewaktu engkau khawatir, dengar baik-baik saudara, Do you know that engkau langsung dilumpuhkan oleh ketidakpercayaanmu sendiri kepada Tuhan. every time you choose to worry, you're saying to God, God, I don't trust you. Saudara tahu nggak? Setiap kali engkau sewaktu khawatir, engkau sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku nggak percaya loh sama kamu. So how do we have hope in God? Gimana orang seperti ini bisa mendapatkan pengharapan dari Tuhan? Isn't it very clear? Bukankah sangat jelas saudara? God says, Yesus berkata, if you acknowledge me jikalau engkau mengakui aku, and recognize that I'm sovereign in your life, jikalau engkau sadar aku berdaulat di dalam you kehidupanmu, know that I alone knows the future. jikalau engkau sadar aku loh, cuman aku sendiri yang tahu masa depanmu. That means how you will die, I know. Artinya cara saudara mati Tuhan tahu. How many of us here knows how we are going to die? Siapa yang bisa ngerti cara orang meninggal? Nggak bisa kan? God says, I know how and when you're going to die. Tuhan berkata, aku tahu secara pasti caranya gimana dan kapan setiap kita akan meninggal. None of us know, Kita nggak ada yang tahu. but God says, I know. Tapi Tuhan berkata, aku tahu. Isn't that enough for you to trust Him? Kayak begini, masih belum cukup untuk kita bisa sungguh-sungguh percaya kepadanya. I don't know if I will be healed from the cancer or not. Aku juga nggak tahu apa aku akan sembuh total dari kanker. 2 times surgery. Udah 2 kali aku dioperasi. Relapse is 95%. Dokter bilang kambuh lah, pasti kambuh lagi 95%. Doctor say no medication, Dokter bilang sampai hari ini masih nggak ada obat, no cure. masih tidak ada kesembuhan. What do I do? Apa yang harus aku lakukan? I trust God Aku percaya kepada Tuhan. because He knows. Sebab Dia tahu. He knows my Dia future. tahu masa depanku. And that's enough for me to trust Him. Cukup nggak? Cukup nggak? Buat aku udah cukup loh. How did I have this wisdom? Nah, gimana aku bisa memiliki hikmat seperti itu? How did I become so smart to know that I can trust Him? Gimana aku bisa tiba-tiba jadi begitu pintar dan bisa percaya kepada Dia 100%? Isn't it we just read in scripture? Bukankah kita barusan baca di ayat tadi? When you ask of me for wisdom, you must Sewaktu believe that I will give you wisdom. Firman Tuhan berkata, sewaktu engkau minta kepada Tuhan hikmat, engkau harus percaya engkau akan mendapatkannya tanpa ragu-ragu. And that is why He tells me also here in this verse that
if you allow me to take control, I will show you which path to take. Dan dia juga memberitakan kepadaku di lewat firman ini, dia berkata, jikalau engkau selalu mencari kehendaknya dalam semua yang engkau lakukan, dia sendiri akan menunjukkan jalan mana yang harus engkau ambil. So if I already know that He's in control, Jadi jikalau aku sudah tahu Tuhan itu pegang kendali mutlak, even if I don't know what is going to happen, ya biarpun aku masih nggak tahu apa yang akan terjadi, can I trust Him? bisa nggak aku percaya aja? Obviously the answer is yes, right? Ya tentu jawabannya adalah iya. So the only question is, are you willing to trust Him? Pertanyaannya adalah apakah saudara bersedia untuk sungguh-sungguh percaya? Are you willing to say, Lord, let your will be done? Apakah saudara berani berkata, ya udah Tuhan, suka-sukamu. Not my will, but Bukan your will be done. lagi sesuai dengan kehendakku, tapi kehendakmu. Are you brave enough to accept your portion? Apakah engkau cukup berani menerima bagian dan porsimu? Philippians 4:6-7 says, do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, definite requests, with thanksgiving, continue to make your wants known to God. And God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God and being content with its earthly lot of whatever sort that is. That peace, which transcends all understanding, shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, jangan resah atau khawatir tentang apapun, tetapi dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, teruslah sampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Dan damai Tuhan akan menjadi milikmu, keadaan jiwa yang tenang, keselamatan yang terjamin melalui Kristus, dan dengan demikian tidak takut apapun dari Tuhan, dan puas dengan porsimu di dunia ini apapun itu. Maka damai yang melampaui semua pemahaman akan memagari dan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So it's very straightforward, my friends. Sangat gampang dimengerti kok saudara. Just follow. Ikutin aja. Stop asking questions. Berhenti tanya-tanya, nuntut terus. So I say, God, Saya berkata, Tuhan, I don't know what to do, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. but thank you for your wisdom. Tapi terima kasih atas hikmat yang sudah berikan kepadaku. I have no strength. Aku tidak punya tenaga lagi. Give me the strength Beri aku tenaga so that I can go through the agar challenges. aku bisa melampaui tantangan kehidupan ini. Help me to overcome. Tolonglah biar aku menang atasnya. So give me wisdom, right? Beri aku hikmat kan. Teach me what to do, right? Tolong aku apa yang harus aku lakukan So kan. it says, be content with your earthly lot. Nah, di sini dikatakan puas dengan porsimu, bagianmu di dunia ini. That is wisdom. Ini hikmat loh, saudara. Don't look at your situation and start to worry. Jangan melihat situasimu dan langsung tiba-tiba khawatir. Don't be fearful or anxious about anything. Jangan khawatir atau resah tentang apapun. Be content with your earthly lot. Menjadi puas terhadap apa yang kau miliki di dunia ini. Whatever the suffering may be, Apapun penderitaan itu, mau dalam bentuk apapun, even cancer. bahkan kanker. Should I be so foolish to say, I reject that in Jesus' name? Apakah aku mau bodoh begitu, aku nolak kanker? So it is through wisdom from God that I learned to say this. Tetapi karena hikmat Tuhan, aku belajar berkata seperti ini. If this is your portion for me, Jikalau ini adalah bagian dan porsiku, then according to your words, sesuai dengan firman-Mu, I will accept my portion. aku akan menerima bagian dan porsiku. Now you see, my friends. Saudara bisa melihat, Many Christians will find it very difficult to trust in God. banyak Kristen ngomongnya Kristen tetapi nggak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Why? Kenapa? Because when they trust God, it means they cannot get their way. Sebab
Kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, artinya mereka harus menyerahkan hak bebas mereka. What if your will is done means I have to die? Sebab bagaimana jikalau sesuai dengan kehendakmu artinya aku harus mati. That's why they say, no, I don't want. Makanya mereka bilang nggak bisa, itu terlalu berat. I cannot accept that. Aku nggak bisa terima. They cannot accept their portion. Mereka nggak bisa menerima bagian dan porsi mereka. But if we say we trust in God, we have wisdom from God, this is what we will say. Tetapi jikalau kita ngomong, kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan dan kita diberi hikmat, ini akan kita katakan, Lord, your will be done. Tuhan, suka-sukamu. Help me to accept my portion. Tolonglah biar aku menerima bagian dan porsiku. You see the difference, my friends? Lihat perbedaannya nggak, saudara? It can be done. Itu bisa loh saudara The lakukan. only question is, Pertanyaannya cuma tinggal satu. are you humble enough? Apakah kita cukup rendah hati menerima semua ini? To allow God to have His way. Untuk mengizinkan Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak. Why so many Christians cannot trust God? Kenapa banyak sekali Kristen tidak bisa percaya mutlak kepada Tuhan? They cannot trust God because they want to be in control. Mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya karena mereka mau lakukan sesuai dengan kemauan mereka. Mereka mau yang ini, ambil ini, kuasa atas kehidupan mereka. But what did God say? Tapi apa sih yang Tuhan katakan? When you recognize me as sovereign, Sewaktu engkau mengerti Tuhan berdaulat, meaning to say, if you let me have my way, artinya Tuhan berkata, jikalau engkau izinkan sesuai dengan kehendakku and stop insisting on your ways, dan berhenti ngotot engkau harus mau apa yang engkau mau, I will tell you which path to take. Tuhan berkata, aku akan kasih tahu jalan mana yang harus engkau tempuh. So you cannot say God don't answer you. Jadi saudara nggak bisa loh tiap kali ya ini ngomong begitu, oh aku doa tapi kok aku nggak dijawab. How long was Proverbs chapter 3 written? How long ago? Udah seberapa lama sih Amsal pasal 28 ayat 26 tertulis? God has been speaking to us through the generations. Ya, Thousands of years. ya Tuhan sudah just now Proverbs 3, 5, 6 Ya. Sorry, seberapa lama Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 tertulis, itu sudah dari generasi ke generasi. So do you want to trust Him? Pertanyaannya adalah saudara sungguh-sungguh mau percaya kepada Do Dia? you want to obey Him? Apakah saudara sungguh-sungguh mau taat kepada Dia? Proverbs 28:26 says, He who trusts confidently in his own heart is a dull, thick-headed fool. But he who walks in skillful and godly wisdom will be rescued. Nah, ini juga beda ya. Tolong di capture Amsal pasal 28 ayat 26. Orang yang percaya dan yakin pada dirinya sendiri adalah orang yang bodoh, lelet, dan keras kepala. Tetapi dia yang berjalan dalam hikmat, terampil dan saleh akan diselamatkan. So you see, my friends, if anyone can humbly accept this teaching, Jikalau setiap kita bisa merendahkan hati kita untuk menerima porsi dari firman ini. they can even be set free from depression. Tahu saudara, bahkan satu firman ini kalau kita pegang, kita bisa bebas dari depresi. Why do I say that? Kenapa saya berkata Because sedemikian? being able to accept your portion means you believe whatever God has planned for your life, it is the best for you. Sebab jikalau engkau sungguh-sungguh bisa menerima porsi dan bagianmu di dunia ini, sama dengan engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan terhadap rancangannya di dalam kehidupanmu adalah yang terbaik. When I say I accept my portion, I must believe that it is the best that God will do for me. Ya, sewaktu aku terima bagian dan porsiku karena aku percaya apa yang Tuhan berikan kepada aku adalah yang terbaik. And so regardless of what happens after that, nothing else matters because God is in control. Jadi apapun yang terjadi nggak penting, yang penting Tuhan sedang memegang kendali. So there's no more depression, Jadi nggak perlu depresi lagi, nggak perlu tawar hati lagi. provided there's radical obedience. Ya ini ya harus ada ketaatan yang radikal. Let me just give you a very simple example. Saya kasih contoh ya.
Maybe we don't sederhana. talk about sickness, we talk about finance. Mungkin kita nggak ngomong tentang penyakit deh, kita Many- ngomong tentang keuangan deh, soal keuangan. Many people are very discouraged because they feel that they don't have enough. Banyak sekali orang tawar hati karena mereka merasa kok luinya nggak cukup, chin mukau. I hear this very often whenever I go to visit different churches. Ya, aku selalu denger ini banyak sekali ya sewaktu saya mengunjungi gereja-gereja. Every time I sit down, I talk to the pastor, the leadership, this is what they always share with me. Tiap kali aku ngomong sama pemimpin, inilah yang curhat-curhatnya ya. They will say, you know, our members, they are really struggling, Ya, ini ya, aku banyak jemaat kita ini banyak yang bergumul. especially in the area of finance. Ya, terutama pergumulannya duit. Because a lot of them feel very discouraged. Ya, karena itu mereka tawar hati. I say, why? Saya bertanya kenapa? Oh, because you know, some they drive Toyota, Oh iya, karena ada yang ini bawa Toyota, others ride motorbike, ada yang naik motor. but there are some who come in Ferrari, Nanti BMW. tiba-tiba yang ada nongol yang ini BMW is it atau Yeah. Ferrari, oke. So, Mercedes, yeah? Mercy. So they say, why? Why God? Why are they blessed? Why I'm not blessed? Terus si motor si Toyota, kenapa Tuhan kok yang itu diberkatin? This happens to all of us. Ini kan terjadi kan di dalam kehidupan kita kan. Even as a pastor, it happens to me. Bahkan sebagai seorang pendeta ini terjadi loh di dalam kehidupanku. Do you know during the pandemic, I have to work as a Saudara food tahu nggak? delivery person? Saudara tahu nggak? Sewaktu pandemi aku loh harus jadi Grab, Gojek. Yeah, you call it Gojek here, right? In Indonesia. Ah, di sini Gojek kan, di Ya. Singapura Grab. I have to deliver food, deliver cake. Saya harus sendiri turun tangan. Ini antarin makanan, antarin kue. It's not easy. Gampang? Saudara merasa? Especially when I walk into a house and then I realize their driveway and their garage where they park all their luxurious sports car is bigger than my apartment. Saudara rasa ini adalah suatu hal yang gampang, terutama sewaktu aku ngantarnya di depan satu rumah yang halamannya bukan cuma sekedar halaman ya, ini tempat jalan, tempat tengah ya, tempat parkirnya lebih gede dari satu apartemenku. Yeah, I have to press the bell. Then after that I got to walk in, bring the food. You know the driveway is so big, so long, so Ya, far jadi inside. ini ya aku harus masuk ya. Kenapa inilah dari pagar sampai menuju pintu ya. Itu loh jalannya doang ya. Oke, aku harus bawa masuk terus aku harus pencet bel. Then finally when I reach the door, I see wow, the garage so big, all the sports car, the nice car. Dan setelah itu aku lihat ini ya, ini tempat pemarkiran mobil. Wah, semua mobil mewah. And also they have a nice big wooden cross. Dan di pintu juga ada kayu salib yang begitu gede. Then I ask God, Terus aku tanya dong kepada Tuhan. God, Tuhan, why like that? kenapa ya? Ini Kristen, ini juga Kristen loh. They are Christian, I'm Christian. Iya, ini aku udah terjemahin. I'm tuh. also a Aku pastor. pendeta lagi loh. Why I'm a delivery driver? Kenapa ya kok ini aku dari pendeta jadi Gojek ya? Why their driveway and their garage bigger than my whole apartment, my whole house? Ini loh, cuman halaman doang loh, lebih gede dari satu apartemenku. God, that's not fair. Tuhan nggak adil loh Tuhan. Can I say that? Boleh nggak aku ngomong seperti ini? Obviously not, right? Tentu tidak. Have you not learned Jangan anything? begini-begini dong. Have you not learned anything from the Bible? Bukankah saudara udah belajar dari tadi? What did God say? Apa sih yang Tuhan ngomong? Accept your portion. Terima bagian dan porsimu. Masa semua yang hadir begini-begini? Should I always say, God, that's so unfair? Boleh nggak aku ngomong ke Tuhan? Tuhan nggak adil loh Tuhan. Can. Boleh nggak? Cannot, right? Nggak boleh kan? Nah, So what do I do? sekarang udah geleng-geleng. What do I do? Jadi apa yang harus aku lakukan? I can go into depression, right? Kalau cuman sekedar melihat begitu, aku tiba-tiba bisa tawar hati, tiba-tiba bisa depresi loh. Setuju atau enggak? So every time after I deliver, Jadi setiap kali setelah aku udah nganterin, as I'm walking out of the big house, aku jalan keluar dari rumah yang begitu gede, I say this short prayer. aku berdoa sedemikian yang singkat. Help me to accept my portion, Lord. Tolong aku Tuhan, biar aku menerima bagian dan porsiku. Amen? Amin. What depression? Apa depresi? Ngapain depresi? Why should I have depression when Kenapa I do not covet? Kenapa aku bisa depresi kalau aku tidak menginginkan sesuatu yang orang lain punya, tapi aku tidak memilikinya? I like my small apartment. Aku suka loh, apartemenku kecil, lucu, mungil. I don't have to have a big house. Nggak perlu rumah gede-gede I begitu. don't have to have so many nice luxurious Aku sports nggak car. perlu mobil terlalu banyak.
If you ask me if I want, of course yes I Kalau want. ditanya mau nggak, ya pasti mau. But I say, God, help me to Tapi accept my aku portion. selalu berdoa, Tuhan ajarilah aku menerima bagian dan porsiku. So now you understand the power of His word. Jadi saudara udah ngerti nggak? Ada loh kuasa di dalam firman He Tuhan. can help you to overcome. Tuhan bisa menolong kita agar kita menang. He can take away the greed. Dia bisa menyingkirkan ini keserakahan He can kita. take away the jealousy. Dia bisa menyingkirkan ini rasa cemburu. He can take away the Ini covetousness. Tuhan bisa loh menyingkirkan ini keinginan yang punya milik orang lain yang kita nggak punya. And He can put into our hearts the conviction to accept our portion. Dan setelah itu dia bisa naruh, dia bisa insyaf hati kita agar kita mau bisa menerima bagian dan porsi kita. Are you humble enough to accept the word of God? Apakah kita cukup rendah hati untuk menerima firman Tuhan? Do you trust God enough to rejoice in your suffering? Apakah engkau percaya kepada Tuhan dan bisa bergembira bahkan di dalam penderitaanmu? In the book of James, chapter 1, verse 2 to 4, this is what the Lord says. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, inilah firman Tuhan. Consider it nothing but pure joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. And let endurance have its perfect result, and do a thorough work, so that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. Adalah sebuah sukacita yang murni, saudara-saudariku, setiap kali kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yakinlah bahwa ujian imanmu melalui pengalaman menghasilkan ketahanan yang menuntun pada kedewasaan rohani dan kedamaian batin. Dan biarlah ketekunan memperoleh hasil yang sempurna, dan lakukanlah pekerjaan yang seksama sehingga kamu dapat menjadi sempurna dan bertumbuh sepenuhnya dalam imanmu, tidak kekurangan apapun. So my friends, are you humble enough to consider all your suffering as joy? Apakah kita cukup rendah hati dan sungguh-sungguh menganggap penderitaan dan pencobaan kita sesuai dengan firman Tuhan adalah sukacita yang murni? Meaning to say, in your suffering, can you rejoice? Artinya di dalam penderitaanmu apakah engkau masih bisa bergirang? Can you still say God is good? Apakah engkau masih bisa berkata Tuhan engkau baik dan sungguh baik? One more in Romans 5, 3 to 5. Satu lagi, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, endurance, and perseverance, approved character, and character, hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Dan tidak hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan, mengetahui bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan daya tahan, dan ketekunan karakter tahan uji, dan karakter pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. So my friends, are you humble enough to give God glory when you are suffering in tribulation? Saudara, apakah kita cukup rendah hati dan masih memuliakan Tuhan di dalam kesengsaraan kita? 1 Peter 4:13 says, "But insofar as you are sharing Christ's sufferings, keep on rejoicing, so that when His glory, filled with His radiance and splendor, is revealed, you may rejoice with great joy." 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Baca baik-baik saudara. Tetapi sejauh engkau berbagi dalam penderitaan Kristus, teruslah bersukacita, sehingga ketika kemuliaannya yang penuh dengan pancaran dan kemegahannya terungkap, engkau dapat bersukacita dengan kebahagiaan yang besar.
So do you still want to reject Christ's suffering in Jesus' name? Masih mau menolak penderitaan Kristus di dalam nama Kristus? Masih mau tengking-tengking di dalam nama Kristus? Are you humble enough to say, Lord, have your way, let your will be done? Atau kita mau belajar merendahkan hati kita dan berkata, suka-sukamu Tuhan. 1 John 5:4 tells us, for everyone born of God is victorious and overcomes the world, and this is the victory that has conquered and overcome the world, our continued persistent faith in Jesus the Son of God. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Karena setiap orang yang lahir dari Tuhan menang dan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita yang terus-menerus kokoh kepada Yesus Anak Tuhan. So if you have faith, you must continue to obey, you must continue to persevere regardless of the circumstances. Apa sih iman? Iman adalah terus mendengar dan terus mendengarkan firman yang tertulis dalam ketaatan yang teguh. So remember, God's love is conditional. And without faith and radical obedience, it is impossible to trust God unconditionally. Jadi ingat saudara, kasih Tuhan berkondisi. Oke, jadi tanpa kondisinya apa sih? Tanpa iman, tanpa ketaatan yang radikal, mustahil untuk saudara bisa mempercayai Tuhan. So my friends, there are many things that we can learn from the scriptures tonight. Jadi saudara, banyak sekali yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Many of us will not always have our way. Ya, ini loh, di dunia ini kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. One final verse I want to share with you is James 4:2-4. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 4, firman yang terakhir. You are jealous and covet what others have, and your lust goes unfulfilled. So you murder. You are envious and cannot obtain the object of your envy. So you fight and you battle. You do not have because you do not ask. You do not ask it to God. You ask God for something and do not receive it because you ask with wrong motives, out of selfishness or with an unrighteous agenda, so that when you get what you want, you may spend it on your hedonistic desires. Sensual pleasures, you adulterous, disloyal sinners, flirting with the world and breaking your vow to God. Do you not know that being the world's friend, that is loving the things of the world, is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world makes himself to be an enemy of God. Engkau cemburu dan menginginkan apa yang dimiliki orang lain dan nafsumu tidak terpenuhi. Jadi kamu membunuh, kamu iri hati dan tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Jadi kamu bergumul dan berantem. Kamu tidak memilikinya karena kamu tidak meminta kepada Tuhan. Walau kamu meminta kepada Tuhan, tapi juga masih tidak menerimanya. Karena kamu meminta dengan motif yang salah, karena keegoisan atau dengan agenda yang tidak benar. Sebab ketika engkau mendapatkannya, engkau akan menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsu hedonmu. Kamu penjina, orang berdosa yang tidak setia, berselingkuh dengan dunia dan melanggar nazarmu kepada Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa barang siapa menjadi sahabat dunia, yaitu mencintai hal-hal duniawi, sudah menjadi musuh Tuhan? Jadi siapapun yang memilih untuk menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya sendiri musuh Tuhan. And in this last portion of scripture, in Jeremiah 17:5-6, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making the weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. For he will be like a shrub in the parched desert, and shall not see prosperity when it comes, but shall live in the rocky places of the wilderness, in an uninhabited salt land. Lihatlah Yeremia pasal 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, menjadikan manusia yang lemah dan jahat kekuatannya, dan yang pikiran dan hatinya berpaling dari Tuhan.
karena dia akan menjadi seperti semak di padang gurun kering dan tidak akan melihat kemakmuran ketika itu datang, tetapi akan tinggal di tempat berbatu di padang gurun di tanah asin yang tidak berpenghuni. So it's very, very clear, my friends. Saudara, sudah sangat jelas semua firman yang dipaparkan. If we are wise and say, Lord, let your will be done, we will be blessed. Jikalau kita berhikmat, kita pintar, kita akan cepat-cepat berkata, Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupanku. If you're humble enough to say, Lord, have your way, I surrender. Jikalau engkau cukup rendah hati, engkau akan berkata, Tuhan, aku menyerah deh. Suka-sukamu deh Tuhan. You will be blessed. Engkau pasti akan diberkati. For we know, according to scripture, the foolish shall be cursed. Sebab kita tahu, kita sudah melihat di ayat ini, yang bodoh, firman Tuhan berkata, terkutuklah. The foolish will never see prosperity. Dan yang bodoh tidak akan pernah melihat kemakmuran ketika itu datang. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your wisdom and your word. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu. We thank you that you continue to strengthen us and to help us. Terima kasih Engkau selalu menguatkan kita dan menolong kita. Without your wisdom, we will surely fail. Tanpa hikmat-Mu pasti kita akan gagal Tuhan. Without your blessing, we will surely perish. Tanpa berkat-Mu pasti kita binasa Tuhan. So we thank you, Father, as we humble our hearts and receive your word this evening. Jadi tolonglah Tuhan, kami mau merendahkan hati kami dan menerima firman-Mu. Let there be healing, restoration, and transformation in our lives. Biar terjadi kesembuhan, pemulihan, dan perubahan di dalam kehidupan kami. We are committed to live to please you, Lord. Kami mau komit Tuhan, hidup cuman menyenangkan-Mu. So we proclaim in Jesus' name, have your way. Iya Tuhan, oleh karena itu kami sama-sama mendeklarasikan di tempat ini, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. We declare in Jesus' name, Kami mendeklarasikan di dalam nama Kristus, let your will be done. biar sesuai dengan kehendak-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Help us to give up our greed. Tolonglah singkirkan keserakahan kami. Help us to give up our worldliness. Tolonglah singkirkan kemauan terhadap duniawi ini. Help us to repent Tolonglah agar kami bertobat. and let Christ and your Holy Spirit have your way in us. Biar Engkau sendiri dan Roh Kudus-Mu sendiri yang mengendalikan setiap kehidupan kami. And we believe you will lead us to victory and to success. Dan kami percaya Engkau akan menuntun kami kepada kemenangan dan kemakmuran. In Jesus' name, all of God's children Dan di say, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin.